pasti overcook. Sisa waktu 5 menit, sausnya saya cobain, parmesan crepes-nya udah jadi, waktunya saya tinggal plating. Setelah saya keluarin egg tart dari oven, sesuai itu sama harapan saya. Ini sabayon. Ini apa? Sabayon? Sabayon sih, di masalah sabayon Aduh, sih. biru. Aduh, gimana sih? Aduh, jelek Lu banget. kayak nggak ada taste banget sih. Saya tetap dengan pendirian saya, platingan saya yang pertama, itu yang saya akan kasih. Tuh, saya, Udah nggak apa-apa, udah. Ini nggak apa-apa, Chef. Kalau Iya, nggak ada lagi, Chef. itu lebih Semuanya jelek orang lagi. biru semua, Chef. Oke. Tadi saya ke Devi, dia mau bikin seperti telur balado, tapi bukan balado, dia pakai bumbu Madura. Bumbu Madura itu sangat khas, saya suka dari karamelisasinya dan juga rasanya yang Very deep. deep, dark. Tapi a lot of flavors, a lot of aromatics yang sangat warm ya. Michelle, actually Scotch egg. Yes, sama seperti Valerie. Oh, And actually no, Valerie membuat 3 hidangan. Oh, Valerie disuruh bikin 1 tapi bikin 3? Dia bikin 3, saya nggak tahu. Mungkin dia masih ragu mau serve yang mana, but dia membuat 3 hidangan yang berbeda. Boleh. Mungkin waktunya terlalu lama untuk Valerie. Iya. Mungkin dia 20 menit sudah selesai, jadi dia babatin langsung 3 Bikin 3 hidangan. gitu ya. Jadi boleh, kesombongan seperti itu tuh boleh di exhibit gitu ya. Oke, waktunya tidak banyak. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, orang pertama yang akan maju ke depan, Meme. Cime bikin telur Padang. Masakannya Padang terus, nggak bosen? Emang mau bikin restoran Padang? Keriting nggak? Sedikit keriting. Pakai telur? Iya, pakai telur ayam. Iya, telur apa? Telur ayam, Chef. Enggak, yang bagus telur ayam kampung sama telur bebek cap. Oh, begitu. Telur barendunya Cimeme kelihatannya enak banget, itu bikin aku lapar. Tapi untuk tantangan telur, apakah itu terlalu simple? Terus tadi ada dagingnya apa? Ayam. Di mana itu? Di telurnya. Ini telurnya ada ya? Iya. Telur barendo. Pakai minyak? Pakai mentega nggak? Enggak. Pakai minyak goreng. Maksudnya untuk gorengnya ya? Iya. Penampakan hidangan Cime kelihatan enak banget. Kuahnya kelihatan pekat dan sebagai orang Padang, well, she's smart to make a Padang food. Meme ini hidangan, Bang highlight telurnya ya, very nice. Bisa lebih fluffy lagi dan juga apa namanya? Lebih ngembang. Mengembang iya. ya. Kuah karinya, saya sangat suka. Ya, menambahkan rasa dan juga menjadi hidangan ini walaupun simple, but it's very comforting, very nice. Mungkin kalau dari kuah kari bisa lebih sedikit reduce, lebih kental supaya lebih creamy lagi. Oh iya, ya. oke. Thank you, Chef. Walaupun karinya enak banget, tapi kan ini bukan tantangan kari. Oke, setuju. Kuah karinya very good. Sangat enak kuah karinya. Justru si kuah karinya yang membuat hidangan kamu enak. Iya, Chef. Ya, memang itu tujuannya, Chef. Kalau cuma telur dadar doang kan nggak spesial jadinya. Cime, ini tantangan telur, bukan tantangan bikin kari Padang. Jadi ya fokusnya dibenerin ya. Untuk telurnya,
yes, masih bisa lebih baik lagi. Oke, Chef. Thank you. Oke, saya setuju. Oke, thank you, Oke, Meme. thank you, Meme. Thank you, Chef. Wah, dari komentar juri sih kayaknya mantep ya masakan Cimeme. Next, Ray. Apa nih, Ray? Egg yolk ravioli, Chef, with sage cream. Sama siapa? Sama sage cream. Kenapa sage cream? I don't know about the cream. Ada Egg 3 yolk. piece kan? Yap. Puas dengan hasilnya, Ray? If the eggs still runny, Oke, di dalamnya selain egg yolk ada apa? ada ricotta sama duck cells tadi saya saute dulu. Menurut aku, Ray, tantangan telur bikin pasta ravioli dengan telur kuningnya di tengah, itu konsepnya bagus banget, sangat pinter ya. Kamu duck cells di dalam, duck cells di luar pakai mushroom lagi gitu? Iya, Chef. Nyanya. Apakah ini namanya golden surprise? Oke, Ray. Overall it's good. Hati-hati di sausnya aja. Krimnya masih bisa sedikit dikurangin. Karena udah dapet, it's very heavy on the yolk. Jadi mungkin kamu bisa bikin sauce with whatever base kamu. Just finish with a bit of cream. Jadi nggak yolk and cream and pasta. Ya, Chef. Ray, kamu bikin pastado kan udah ada telur dalamnya. Terus dalamnya pasta kamu kasih telur lagi. Harusnya kamu bikin saus yang lebih light dong. Oke, I think untuk hidangan ini sausnya kamu bisa bikin one of the right dish untuk bikin saus dengan busa-busa, ya. Foam. Foam. Ya. Anyway, kalau tidak ada ya berarti memang saus kamu harus lebih smooth ya, karena memang it's so thick. Tekstur saus saya sebenarnya udah pas, tapi gara-gara diemin jadi kekentalan deh. Di sini yang patut disayangkan kalau untuk saya pribadi, pasta sheet kamu terlalu tebal. Come on, Ray. The first rule kalau misalnya mau bikin pasta dish, especially ravioli, itu pastanya harus benar-benar thin. If I do make ravioli, saya selalu pakai the thinnest setting, if me. Karena kamu akan lipat atau kamu double. Pasta sheet saya nggak terlalu thin karena kalau terlalu tipis takutnya pecah, Chef, egg yolknya. Setuju semuanya. Cuman di sini kalau misalnya kamu mau bikin egg yolk, mungkin kamu bisa lebih tinggi lagi bener-bener ravioli yang besar. Ya, bener-bener bundar bukan flat. Although it's okay, but it's nicer. Kamu udah bikin duck cell, kamu udah bikin ricotta, bisa dijadiin satu. Kamu bisa pipe around and put your egg yolk there, ya kan? bikin Supaya kawah. lebih tinggi, ya. Ya, Chef. Supaya benar-benar it's nice ini. Well, overall it's not too bad, Ray. Saatnya kamu pulang sekarang. Ya, ke bench dulu ya. Wah, Ray kayaknya beruntung lagi nih kali ini. Kira-kira dia bakal masuk pressure test apa enggak ya? Arshan, what is this? Coffee hazelnut tart. Ternyata Arshan bikin dessert juga. Dilihat sih keren dessertnya. Ya semoga deh dia nggak menang. Jadi telurnya, egg yolknya mau aku pakai di 2 aplikasi, di tart shell-nya sama di sabayon for the chocolate mousse, sama egg white-nya di almond dakwas di tengah-tengahnya. Menurut aku, tart aku flavor-nya lumayan balance dan aku bisa nunjukin kalau aku bisa aplikasikan telur ke dalam beberapa elemen. Aku lega banget, tartnya dipotong dan coklat mousse aku set nggak cair.
Kamu sering bikin dessert kan? Di sini? Lumayan sering, Chef. Jadi ini ada caramel? Ada salted caramel, almond daqwas, coffee mousse, dan hazelnut crumb. Oke. Hazelnut crumb, and then you got hazelnut, and then And the caramelized hazelnut. Probably your best dessert in the gallery. Thank you, Chef. Udah that's it, kita nggak usah komen lagi, langsung di sini aja. Thank you, Chef. Dessert Ashan dibilang your best dessert in gallery. So, ya emang dia jago sih. I have no complaint. Just the pastry sedikit terlalu crumbly ya. Oke. But taste coffee, hazelnut, chocolate, caramel pun nggak overly sweet, very nice. Saltiness juga pas. Thank you, Chef. hazelnut bisa di toast sedikit lagi. Terus sedikit lagi. Thank you, Chef. Oke. Wah, Arshan, gila sih komen para juri. I think from now on I have to keep an eye on you karena dessert kamu dibilang paling enak di galeri ini. Wah, Arshan pasti seneng banget sih di komen kayak gitu. Ya, tapi sesama white team, ya udahlah ya. Udah, sana balik deh. Thank you, Chef. Chef Renata ngasih aku fist bump. Aduh, aku grogi banget. Tapi aku akhirnya cuman ting. Thanks, Chef. Thank you. Makanan Arshan komentarnya bagus banget. Wah, good job Arshan. Tapi Chef, tunggu dessert aku. Dengar komentar juri puas banget. Akhirnya aku bisa nunjukin sisi lain yang aku belum pernah tunjukin. Selanjutnya Michelle. Apa nih, Michelle? Scotch egg, Chef, ada saladnya, pumpkin puree, terus saute corn, sama ada mushroom. Saute corn, oke. Iya, pakai cilantro, parmesan. Aduh, Macel, itu bola kasti atau Scotch egg gede banget. Sebenarnya maunya apa? Semoga meleleh. Kamu masak telurnya berapa lama? 6 menit. Oke. Kematangannya. Kematangan nih, oke lah. Kematangan sedikit. It's not over. Pas Chef Arnold potong scotch egg aku, bener-bener aku deg-degan dan luckily ternyata matangnya itu sempurna. Terus ini apa? Honey mustard, Chef. Why can't you just make honey and mustard? Oh. Oh, yeah. Nah, She wants to serve it with mayonnaise. Nah, the mayonnaise failed it. Not bad lah. Kematangan telur. I don't know, even the stuffing. Scotch egg. Chef. There's a lot of things apa yang salah di hidangan kamu ini yang bisa diperbaiki dari menggoreng scotch egg-nya, ya, membaluti telurnya tersebut bisa lebih rapi, bisa coatingnya dengan baik, tingkat kematangannya pun juga waktu di pan jangan didiemin aja di waktu di deep fried, ya, on one side karena kamu bisa lihat warnanya ada yang burn, ada yang kurang golden brown, ya. But overall daging, for me Scotch egg sendiri sebenarnya dagingnya itu yang penting. Komposisi daging dan juga flavor dan juga seasoning. It's very aromatic, well seasoned. I don't like your pumpkin puree. I don't like your mushroom puree. Okay. I don't like your mustard. Your salad is okay, yeah. Corn is okay. But likely karena ini adalah Scotch egg, egg-nya pun juga soft boil dan juga komposisi dagingnya well seasoned. The rest bisa diperbaiki lebih baik lagi. Scotch egg-nya Michelle sebenarnya enak. Tapi aku juga bingung kenapa di pair-nya sama mushroom puree sama butternut squash itu nggak nyambung banget. Kayak Michelle, Scotch egg-nya secara bentuk sedikit buruk rupa. Kata Chef Rena tampilannya buruk rupa, tapi menurut aku sih cantik-cantik aja ya. Tapi setelah dimakan, dicobain, kematangan telurnya bagus, bahkan the beef, dagingnya, itu komposisinya sangat baik, nice and juicy, tender, dia tidak terlalu padat, masih ada teksturnya. Saya suka, setuju sama Chef Arnold,
ada terlalu banyak kondimen yang sangat tidak diperlukan dan mungkin